Tricks, otomatis Vengeance akan sangat berguna bagi Joy di game kali ini kalau mau fokus ke arah Beatrix. Tapi balik lagi Joy untuk di arah early game melawan ke arah lapu-lapu kayaknya bakal jadi Infinity War. Yap, itu dia. Udah ada dukungan-dukungan pula yang memang diberikan sementara. Waduh, ada si kakak. Kambodia, Malaysia. Masih sama. Masih sama. Masih ya. Masih sama. Tapi berarti tadi di game pertama saya bener ya? Betul. Pamulung betul. Oh tadi gue di arah early-nya kayaknya apakah benar prediksi saya? Tidak. Salah ternyata. Tapi itu dia untuk predik dan juga grafik dari masing-masing tim yang dimana ini adalah game kedua dari semifinal pertama. Dimana ini adalah Kambodia melawan Malaysia. Siapakah yang akan merebut tiket untuk masuk ke arah grand final dan siapakah yang akan memperebutkan bronze medal nanti di bronze match? Yep. Let's go teman-teman. Siapa yang akan memantaskan dirinya untuk berada di slot grand final perebutan emas? Tapi ternyata ada game pause terlebih dahulu. Gamenya udah bisa dilanjutkan tapi belum. Sabar. Nah iya itu ini dia ya. Let's game go. kedua untuk di 30 detik yang pertama. Kita masih belum melihat adanya yang bertemu-temu kecuali di arah mid lane ya. Dari Odom dan juga Swan. Yep. Tapi sisanya kalau kita pindah ke arah bottom lane lagi dan lagi teknik yang sama digunakan oleh Malaysia. 2 untuk di arah XP sambil nunggu untuk turtle keluar dan juga jungler mengambil ke arah purple buff-nya ataupun buff-nya masing-masing. Little Wanderer apakah sama di game pertama akan dicuri oleh Chibi atau tidak, tapi ternyata masih bisa diambil oleh Reggie. Yep. Sementara dari Valentina yang diusir mundur Akai. Wey! Iron Hook-nya connect tapi untuk masih dalam keadaan immune. Izanami pun harus mundur. Cuman mungkin ada plus minus ya antara Kadita Romer dan juga Kadita dari mid laner. Karena mungkin Kadita mid laner ya mau nggak mau clear wave terhadap minim juga harus dia lakukan. Ya. Jadi pergerakannya di dalam berumputan kemungkinan besar akan sedikit berkurang. Berbeda dengan Romer kan, dia standby di rumputnya jauh lebih banyak pak. Iya. Bahkan persami dia kadang gitu. Dan harus dilihat juga sih dari segi itemnya ini double roam apa enggak dari tim Malaysia. Karena kan ada Sauron, ada Izanami juga. Kadita dan juga Waduh Kadita ditarik tapi Sornya masih berhasil sama dengan flicker. Untungnya Asura Aura dikeluarkan dan juga udah ada bantuan dari Izanami. Mencoba untuk menghancurkan mengenai setup yang dimiliki oleh pemain dari Kambodia. Ya, untuk di arah early Kambodia sekarang agak lebih agresif dibandingkan dengan Malaysia dan lagi Pak, tarik lagi. Bukan main. Jadi hasilnya. First Blood menjadi milik dari Kambodia dan mereka sepertinya menambahkan CC-nya ya Pak ya. Betul. Kencang banget loh mereka mainnya. Untuk di arah early-nya iya, aku setuju banget. Dan lihat bagaimana setup turtle pun dijalankan loh. 4 player full, ini langsung ngelingkarin turtle ya dari Kambodia. Sementara kita bisa melihat bahwa Chibi pun sepertinya agak kesusahan untuk bisa masuk ke dalam teritorial tersebut karena udah ditutup oleh lapu-lapu dan juga Sangko. Oke, Chibi di area tersebut tadi dengan udah adanya terlihat pergerakan dari Valentina ya yang menggunakan heavy spin yang dimiliki oleh Akai. Dan untuk sekarang Valentina mundur kembali Akai. Tidak ada flicker, tidak ada efek kejut yang bisa dia lakukan. Iya, untuk sekarang Kambodia mendapatkan sedikit advantage dengan 1 kill point dan juga 1 total yang diamankan. Dengan Ciku guys yang bisa dibilang agak susah untuk di arah early-nya. Walah ternyata ada ketahuan dong. dari Izanami. Ketahuan dan Izanami membuat missionnya komplit. Ya. Mendapatkan langsung ke arah Beatrix. Untuk arah early ya, ini udah oke banget yang didapatkan oleh Malaysia. Gold laner, yaitu sosok dari Beatrix. Kalau nggak ada Blade of Despair, damage potensialnya untuk di 6 menit pertama bakalan sangat sulit bisa dikeluarkan oleh Kambodia. Karena sisanya kalaupun emang dari Beatrix nggak bisa ngasilin damage, sisanya cuma dari Wrath-nya aja, dari Valentinanya aja sendirian. Dan dengan gameplay dari Valentina yang bawa barang ke depan, ini bakalan agak beresiko banget. Pertama ada Chibi dan juga Sword yang sama-sama menggunakan hero inisiator paling tinggi dari segi ngerusuh. Oke, udah ada 1 Blazing Duet dikeluarkan sementara dari pergerakan pemain yang dimiliki oleh Malaysia ataupun dari Kambodia itu Kambodia mundur, Malaysia juga mundur. Udah mendapatkan 1 wave minion dari Cloud-nya pulang dulu Pak. Mungkin akan mengamankan dulu ke arah wave minion yang ada di bagian tengah tapi belum waktunya sepertinya. Belum, karena balik lagi ya untuk di arah mid lane ini masih nggak kelihatan Kadita dan akhirnya udah mulai kelihatan dari junglernya Kambodia. Karena ya balik lagi dengan damage potensial yang seperti itu, Kadita udah bisa numbangin ke arah Beatrix. Ini Kambodia nggak bisa asal-asalan masuk ke dalam bush loh, harus dibuka sama Odom terlebih dahulu. Dan masalahnya Odom
dari tadi ini kayaknya masih agak labil nih mau bantu ke Beatrix-nya atau mau stay sama timnya. Nah. Dari pergerakannya ya, dari rotasinya nih yang coba lihat. Oke, di arah atas ini formasinya berubah loh. Dari Malaysia 3-2 loh sekarang. Ada Xplan yang ditinggalkan dan mereka semua mau all in. Benar-benar dari Kambodia dan juga dari Malaysia. Semuanya all in karena dari Turtle itu sendiri. Udah ada Brave Factor langsung dikeluarkan. Epic Spin langsung dikeluarkan pula. Di mana untuk pergerakan dari Lapu-Lapu. Efek stunnya connect karena beberapa player. Dan juga untuk kali ini dari Freddy mendapatkan lagi ke arah Joy. Joy-nya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Chibi sedikit lagi HP di dalam tubuhnya. Coba lihat, Lapu-Lapu yang dihabek habis-habisan. Masih selamat dan HP-nya banyak banget. Dan Beatrix, tactical reposition terlalu beresiko apabila tadi ingin melanjutkan damage yang dihantarkan ke dalam tubuh dari Sorn. Yang bagus lebih ke arah distraksinya sih tadi dari Kambodia. Melihat dari Sorov ngambil ke arah heavy spin. Ditambah lagi dengan early Bravest Fighter yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Kambodia. Otomatis ngebuat Sorn pun mau nggak mau ngeluarin heavy spinnya juga awal-awal banget. Dan pas banget di saat heavy spinnya dia udah berhenti, dibalaslah sama Sokrot dengan heavy spin yang sama. Ngebuat ada distraksi, fokusnya ke arah Lapu-Lapu, posisi pengen datang ke arah Lapu-Lapu, dorong sama Sokrot membuat Turtle kebuka. Wah, ketarik dan benar-benar ditunggu. Untungnya masih ada Asura Aura yang mengganggu tadi bagaimana mobilitas pemain dari Kambodia dan juga setup yang udah mereka keluarkan. Tapi Fredrin langsung aja masang badan di bagian depan, Valentina hadir, heavy spinnya langsung connect pula di mana. Untuk Sonnya terkena efek dari satu runner rapat yang begitu baik masuk ke dalam tubuhnya. Chibi melakukan sedikit clearing wave minion sedikit biar supaya tidak ada yang melakukan push Wah, di sakit arah banget bottom lane. Tapi sayang ditukarkan dengan nyawanya dan di mana menurut Choji itu adalah manuver yang dibilang agak beresiko ya. Kita bisa melihat bahwa dari masing-masing jungler ini masih sama skenario seperti di game pertama. Perbedaan level di bawah menit ke-6. Dua level lebih tepatnya. Apalagi melihat dari itemnya Freddy itu sendiri, Radiant Armor menjadi item pertama. Mengingat bahwa dengan adanya 3 magic damage dealer dari Malaysia, otomatis yang dicari adalah ketebalan badannya terlebih dahulu, Radiant Armor. Jadi pilihannya. Tapi Beatrix pun di saat yang bersamaan, Fury Hammer dan juga Blade of Desire diamankan. Seenggaknya damage potensial udah oke dari Kambodia. Tinggal bagaimana melakukan setup khususnya ini dari Sokrov dan juga Odom. Yang dari tadi Sokrov jujur aja menjadi playmaker banget dengan mengambil heavy spinnya dari Akai. Sementara sekarang pemain dari Kambodia, mereka lah yang menguasai early game-nya. Beberapa pertandingan kita melihat Kambodia dihajar habis-habisan di early, tapi sekarang mereka menguasai, mereka menambahkan, mereka merubah pola permainannya. Beatrix dan juga Valentina bekerja sama double damage-nya ini loh. Magical, physical masuk semua. Item pun bingung, mana duluan yang mau ditahan. Betul banget. Apalagi dari rotasinya Kambodia yang udah mulai kelihatan menyatu ya. Melihat bagaimana 4 player turun semua ke arah bottom lane. Inisiasi dari Odom pun dikeluarkan dengan hook yang dikeluarkan. Tapi sayangnya tidak ada yang terkena, otomatis ya udah hanya sekedar untuk scouting aja di arah bottom lane. Walaupun demikian sebenarnya udah ada mirroring dilakukan oleh Malaysia di arah top lane. Top lane Tarat sudah dihancurkan oleh Malaysia. Tapi dari segi perbedaan network dan juga kill point, apalagi dari damage, ini jauh banget dipegang oleh Kambodia sih. Oke, mereka kehilangan dari beberapa Turret, sama seperti Kambodia pula yang kehilangan beberapa Turret. Tapi dari objektifnya, Perfect Turtle sekarang menjadi milik dari Kambodia. Benar-benar tidak ada gangguan sama sekali. Yang ditunggu sama Malaysia sebenarnya dari power spike-nya Momo aja sih. Oh, tarikan terjadi, Pak. Waduh. Izanami harus mundur tapi dia pun tidak bisa join lagi. Harus menunggu lagi dari masa cooldown yang dimiliki oleh dari masing-masing skillnya. Dan joinnya udah mulai maju memberikan hantaran-hantaran musik yang begitu mematikan. Tapi Aronunya connect kembali. Tidak sempat untuk mengeluarkan rock wave dan lenyaplah sudah untuk Izanami. Bahkan kali ini Chibi-nya harus mundur ke bagian belakang pada berbeda. Beatrix-nya berhasil langsung dihancurkan. Ini adalah kesempatan baik untuk Malaysia bisa membalikkan keadaan. Akankah mereka berhasil? Tapi mereka pun lebih memilih untuk pulang. Tidak mau melanjutkan. Itu momennya udah bagus banget. Dengan dia udah menyimpan ke arah Genius One. Fokusnya tuh ngincer ke arah Beatrix-nya dari Kon Ame. Dapatlah flicker dia ke belakang. Tapi ternyata dari belakang pun juga masih ada follow up damager dari Izanami. Walaupun tadi nggak keluar dari segi Ocean Odyssey-nya. Tapi setidaknya damage-nya itu udah sangat mumpuni untuk bisa di finishing oleh Ciku guys di arah orange buff tadi. Dan bahkan yang lebih keren lagi menurut Choji adalah bagaimana tadi dari Sorn Chibi kalau nggak salah tadi yang ketarik, tapi somehow dia masih bisa survive walaupun udah kena beberapa tembakan Renner. Dan bahkan nggak cuma itu aja, Franco pun bisa diamankan.
Dan lihat di belakang sana, oh bukan Sorn ternyata yang ngambil, bukan dari segi Ciku yang ngambil ke arah Wah, nyawanya kena lagi tuh Beatrix blow tadi. halnya. Ada heavy spin langsung dikeluarkan Asura Aura, tapi masing-masing mengeluarkan heavy spin. Ada 2 gangsing, tapi Beatrix yang terkena kembali. Mereka kehilangan damager utamanya, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk Malaysia. Dan juga Franco-nya berhasil langsung dilacak begitu saja, mempergi ke arah mana. Satu orang yang berhasil langsung dihilangkan. GB-nya tidak kuat lagi menahan damage yang dikeluarkan oleh pemain dari Kambodia. 3 player, tapi mereka mendominasi. Bagaimana damage yang bisa diantarkan Akai. Sorn melihat dari kejauhan, mencari informasi. Ada pergerakan pula dari Joy yang masih mengantarkan lagu-lagu mematikannya. Sedikit lagi Petrisa, tapi Joy-nya pun harus mundur. Momo di depan berbeda. Ada pergerakan Cloud yang memang di-cancel. Untuknya dia masih selamat, tapi tidak. Untuk waktu yang lama, karena dari tempat yang lain ada Son yang menjadi korban, tapi Lot tetap menjadi milik mereka. Oke, Cloud dia selamat dengan efek tone yang hampir maksimal di dalam tubuhnya loh Pak. Iya, itu tadi kelihatan banget sih. Mungkin kehilangan sekitar 70% dari HP yang dimiliki oleh Cloud. Dengan posisi dari Ciku udah ngerasa bahwa dia aman, out of nowhere, Causal Reset sepertinya seakan-akan menebak gitu loh. Di mana dan kapan Battle Mirror Image akan dinyalakan. Dan pas banget dia loncat, itu pas banget Cloud juga melakukan Battle Mirror Image. Jadi dia tumbang untuk di arah teamfight tadi. Wow, Galak ya. galak banget untuk dari Kambodia. Walaupun bisa dibilang ya, tim fightnya jujur dari kedua belah tim juga sebenarnya nggak rapi-rapi amat. Iya. Bener-bener datang dari ya inisiasi yang random aja, nggak bener-bener rapih banget dan berstruktur banget. Cuman emang perlawanan dari masing-masing tim ini dengan perbedaan network di angka 2.300 pun juga masih sangat-sangat ketat. Yang menjadi problem dari Kambodia adalah Momo udah mulai jadi nih. Dan dari segi target priority-nya, ini Honame yang selalu jadi target empuk. Masalahnya ini damage-nya dari Joy nggak bisa ditahan sama Wind of Nature. Yap. Itu yang membuat dia ya udah posisinya ya. Wah. Seperti lihat Momo itu gimana. Itu bener-bener tuh ya. Oke, Momo akankah dia masuk dari belakang? Valentina udah mengeluarkan lagi ke arah. Satu heavy spin, mana satu orang berhasil langsung didapatkan. Fredrin harus mundur terlebih dahulu, tapi Koname dikejar oleh pergerakan Momo. Masih berhasil selamat, tapi tidak untuk Franco-nya. Franco terjebak dan satu orang lainnya. Untuk lapu-lapu akankah dia berhasil kabur dari tersebut? Karena sedikit lagi HP tersisa ditusuk oleh Decimate. Itulah yang menjadi salah satu advantage paling besar dari Joy itu sendiri ya. Walaupun dari segi powernya nggak bisa cukup untuk bisa numbangin karena Beatrix, tapi seenggaknya dia datang dari belakang itu udah menjadi salah satu pemecah fokus yang sangat efektif bagi Kambodia. Tadi tuh sebenarnya kelihatan banget dari teman-teman Kambodia tuh udah siap banget untuk melakukan inisiasi. Dengan adanya Sorny yang ngedorong ke arah belakang, wah Momo bilang, kan enak nih, 2 nih, Beatrix sama Odom tadi kalau nggak salah yang kena. Ketarik lagi tadi itu harusnya, untung dalam keadaan imun. Untung dalam keadaan imun. Selamat nih. Oke, untuk sekarang dari segi tarot ya kita bisa melihat bahwa sebenarnya masih di-lead juga oleh Kambodia. Cuman gap dari segi gold networknya ini udah mulai mendekati. Sekarang dari perbedaan networknya hanya ada di angka 2.200 saja. Dan Choji yakin untuk laut selanjutnya Kambodia mungkin akan mengalami beberapa kesulitan untuk melakukan kontes. Pertama, Momonya harus diliatin, Cikunya juga gitu loh. Apalagi ngeliat dari itemnya Ciku, ini udah full complete. Ini udah semuanya dapat dari item inti dari seorang Cloud. Dengan adanya Wind of Nature, Corruption Sight, Golden Staff, dan juga Demon Hunter Sword. Begitupun juga untuk dari Beatrix-nya itu sendiri. Cuman masalahnya ya balik lagi, Beatrix juga tadi kayaknya masih belum ada Haslau, jadi belum terlalu bisa sustain di arah depan untuk bisa bertahan melawan Momo. Hedges diaktifkan juga bingung ya. Iya, mukul balik terus. Iya, kagak gua tembak, gua dihajar terus. Gua tembak, darah gua tetap kurang. Dan Cloud kembali berjaya. Udah mulai ya. Ciku guys, 004. Tuh, Momo benar-benar nggak mau kelihatan banget. Dan benar saja, gue sampai tersedak untuk melihat satu tarikan barusan. Heavy spin dikeluarkan, semuanya pun terjebak. Sedikit lagi yang terjadi dari Valentina. Udah ada pergerakan dari Joy yang mencoba untuk masuk ke dalam dan juga mendapatkan poin kill. Tapi tidak ada yang tumbang lewat fight barusan. Sampai batuk loh, gue ngeliat kaget gue Pak. Cibi kan tadi seorang yang tarik kan. Dan dikiranya bisa tumbang tapi ternyata enggak. Tapi Lordnya balik lagi seperti yang Riku bilang agak kesulitan. Tapi Izanami sebagai gantinya ditumbangkan. Dan diambil nyawanya oleh teman-teman dari Kambodia. Yap, walaupun ada Rainer Rapati juga tadi, tapi Franco yang mendapatkan satu poin kill tersebut. Mereka berusaha untuk mulai maju ke bagian depan, mencari siapa lagi yang akan menjadi korban ataupun mereka ngedelay ya. Serangan yang akan dikeluarkan lewat adanya Lord itu sendiri. Sebenarnya dari nyanyi-nyanyi ya sambil main itu cuma 2 orang doang Pak. Fredrin sama Valentina, lihat dari segi death point mereka 0.
Justru yang dari tadi panik-panikan gitu-gitu terus itu dari Beatrix ya sebenarnya. Buset langsung kena tuh ke arah dari Cloud-nya. Cloud mengeluarkan ke arah Blazing Duet dan ini menjadi sebuah pancingan begitu baik. Hehe, mencoba untuk langsung dikejar. Ada Battle Mirror Image langsung dikeluarkan. Cloud-nya mencoba untuk langsung menggocek. Tapi pada berbeda, coba lihat Beatrix-nya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sedikit lagi dan Momo berhasil mendapatkan satu marksman utama yang dimiliki oleh pemain Cambodia. Dan ini adalah hal yang sangat baik untuk mereka. Terpisah lagi karena ada sedikit distraksi dari Ciku guys yang sudah menumbangkan ke arah lapu-lapu. Apalagi dengan HP yang udah sangat low sekali. Ada sedikit pengejaran yang dilakukan oleh Stockcloud dengan Valentina ke arah Cloud. Tapi ternyata itu hanya menjadi fokus di arah yang berbeda aja. Karena di arah depan tadi Joy dengan enaknya melakukan Electrifying Beats dan mendapatkan beberapa player khususnya ke arah Mas. Yap, ini dia satu bestar yang ada di bagian bawah sudah lenyap. Ada 3 player mencoba untuk bisa bertahan. Bahkan untuk kali ini ada lapu-lapu langsung lompat ke bagian depan. Ada satu lagi blow-nya connect ke arah Joy. Di mana untuk kali ini Beatrix-nya pasti akan bebas. Beatrix-nya untuk mulai maju ke bagian depan. Ada band langsung dikeluarkan. Mereka semua tidak ada yang tumbang dari pemain. Oke, ternyata dari Kambodia ada satu orang lapu-lapu menjadi korban untuk kali ini. Tapi di mana berbeda. Franco, Renapati dikeluarkan. Jiku masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang. Dan Franco masih bisa selamat. Masih bisa selamat dengan ada Faker di saat yang sangat-sangat pas sekali. Dan sejauh ini untuk korban dari adanya Lord di menit 15 hanyalah Momo dan juga Causal Reset sendirian saja. Tapi dari segi item dan juga gold kita bisa melihat bahwa udah mulai ada gap yang lumayan jauh antar gold dari Beatrix dan juga Cloud. Mengingat bahwa dari tadi Cloud tidak ada yang bisa stop ya. Nggak ada yang bisa melakukan stop ke arah manuver dari Blazing Duetnya Cloud. Membuat dia pun memegang gold sebanyak 12.000 untuk sekarang. Berbanding sekitar hampir 3.000 sama yang dipegang oleh Beatrix dari Cambodia. Sementara kalau kita lihat masing-masing jungler, item defensif dari Fredrin ini udah sangat-sangat mumpuni sekali dengan adanya Blade Armor untuk Cloud, Cross Helmet untuk penambahan HP-nya, ditambah lagi dengan Radiant Armor untuk mendinai beberapa damage yang masuk dari Joy. Sisanya kalau kita ngelihat Joy di lain sisi, tiba-tiba ada Blood Wings. Blood Wings digunakan oke. Blood Wings mungkin item termahal, tapi bukan item yang paling sakit juga gitu loh. Karena ada efek lain yang sangat-sangat baik pula dari satu item tersebut. Ada absorb damage tambahan, Pak. Tapi itu sweet spot, Pak. Antara absorb sama damage emang. Iya. Jadinya bukan benar-benar fokus banget sama damage, tapi damage dan juga survivability. Benar, dari durability-nya juga pasti akan bertambah dan itu yang dia butuhkan. Untuk tetap berada di dalam sebuah pertempuran ataupun mengganggu di arah Beatrix. Karena Beatrix sekarang udah punya Hasklaw. Setidaknya ada efek darah yang bisa balik lagi. Di luar dari efek vengeance yang akan diberikan oleh Momo. Iya, tapi kumpulan dari tim Malaysia sepertinya sedang berada di arah top lane. Dimana ditambah lagi dengan Causal Reset yang mencoba untuk membuka bush yang ada. Apalagi mengingat bahwa Franco dari Cambodia berada di posisi yang bisa dibilang agak cukup jauh dari dimana tim fight bentar lagi akan dijalankan. Dan melihat dari setup seperti ini sepertinya tidak akan ada split push dari masing-masing tim. Semuanya akan fokus ke arah Lord. Tapi mungkin yang udah mulai harus dijaga lagi adalah bukan Momo sendirian saja, tapi itu pun juga untuk Izanami. Yap, oke. Iron Hook tadi dikeluarkan, tapi ternyata ada Heavy Spin yang mau nggak mau harus dikeluarkan pula. Fredrin mencoba untuk mendekat ke area dari Lord itu sendiri. Sementara untuk Momo masih standby, menunggu kehadiran dari sang pujangga hati. Di manakah Beatrix? Tapi pada berbeda. Hey! Ciku hampir saja menjadi korban untuk yang masih ada WON. Ciku aja selamat. Ada heavy spin yang dikeluarkan. Mencoba untuk mengejar. Tapi Izanami pun kali ini langsung lenyap begitu saja. Untuk lapu-lapunya pada berbeda dari Beatrix yang pun lenyap kembali. Dan ini menjadi sebuah hal yang begitu baik lagi untuk Malaysia. Karena tidak ada damage utama. Tapi mereka mulai maju bagian depan. Freddy pun hadir. Ada peluru yang dikeluarkan. Efek tonnya langsung diberikan. Efek vengeance pun udah langsung dilenyapkan pula. Dan juga itu membantu agar dirinya jauh lebih bertahan. Dan benar saja Momo. Wah, tapi itu sayang banget sih Pak. Tadi kalau Ame sebenarnya masih punya posibilitas untuk bisa survive. Kalau dia flickernya agak majuan dikit. Karena tadi kalau misalkan Pak Pulung lihat, dia flicker tapi nyangkut di lingkaran Lord. Gak bisa keluar. Hampir ya. Hampir sekali tadi. Oke, ini menjadi game yang sudah cukup panjang tapi seru banget dari tadi emang. Apalagi kalau kita ngeliat dari segi itemnya pun lapu-lapu dari Causal Reset ya. Walaupun dari itemnya itu ada Athena Shield dan juga Dominance of Ice, hanya 2 itu lagi. Tapi survivability power dia tuh bener-bener gede banget. Tapi lagi dan lagi, waduh itu didorong oleh Cambodia. Lagi dan lagi mereka masih bisa bertahan. Ini dia Cambodia, defense-nya kuat banget cuy. Entah kenapa mereka defense kuat aja udah gitu. Sebenarnya kalau untuk masalah defense, aku akan mengatakan ke arah Mortal Coil sih sebenarnya yang paling punya peran paling tinggi ya. Untuk defensive manuver, ngerusakin setup, apalagi ditambah lagi dengan heavy spin dari Sorn. Wah itu, makanya dari tadi kan kita bisa lihat bahwa Cambodia tuh sebenarnya kalah
untuk dari segi team fight-nya karena fokus mereka tuh nggak bisa nyatu gitu loh. Pasti ada aja gangguan entah dari belakang dari Momo, heavy spin dikeluarin, Sokros juga bingung mau melakukan heavy spin juga mau kemana gitu kan dari Valentinanya Kambodia ya. Sementara kalau kita lihat ke arah Izanami, dia udah mulai efektif nih di menit-menit kali ini. Cuman sekalinya kena Beatrix sebelum dia bisa melakukan ultimate-nya dia udah tumbang duluan biasanya. Yep. Itu yang harus jadi PR. Jadi makanya itu tugas masing-masing lah. Mau ngilangin Beatrix dari Kaditanya bisa main, Kadita bisa main, damage-nya gede, Chico juga bisa masuk, Sorn bisa ngeluarin beberapa hero yang sekiranya agak tebal, Chibi bisa menjadi finisher. Ciku fast hand banget sih udah kelihatan dari tadi ya. Begitu baik di belakang coba lihat. Ada pertempuran gangsing yang terjadi tapi sedikit lagi SP tersisa dari tubuh Sornnya. Mereka akankah berhasil untuk bisa mendapatkan langsung satu orang dari arah Kambodia dan juga Franco. Lenyap di area tersebut. Ada Blazing 2 dilenyapkan ataupun langsung dikeluarkan. Ciku guys maju ke bagian depan masih bisa bertahan. Freddy langsung lenyap dan dua player dari Kambodia pun sudah menghilang. Dan ini menjadi kesempatan yang begitu baik untuk mereka menghancurkan ataupun mendapatkan di game yang kedua ini. Iya, dan bahkan kita sudah lihat ya bahwa ini telur udah pecah dari Fredrin akhirnya mendapatkan death pertamanya dia. Tersisa tinggal Chico guys dan juga Sokros yang dari tadi masih belum tumbang juga. Tapi mungkin ini bisa menjadi push terakhir dari Malaysia. Yap, whip ternyata tidak. 20 detik lagi. Lord ada. Iya. Mereka lebih memilih untuk Lord. Iya, Lord udah ada tapi melihat dari respawn time Kambodia ya, Odom juga udah mulai siap. Dan 10 detik lagi hingga Fredrin pun muncul. Apakah akan coba untuk di-delay oleh teman-teman dari Kambodia mengingat bahwa dengan mereka udah punya Franco, seenggaknya tarikan ke arah Chibi itu udah cukup banget membuat waktu agar Fredrin bisa masuk ke arena kontes dari Lord di menit 2. Yap, ada konsil yang langsung dikeluarkan begitu saja. Diambil heavy spin yang dimiliki oleh Akai. Sementara itu tempat yang berbeda. Momo akan menjadi sebuah incaran dan hampir saja tadi Blonda tapi Chico menghilang. Izanami Winter, saudara dikit lagi. Again and again Kambodia langsung saja membuat sebuah gebrakan dan juga memberikan efek kejut. Tidak ada marksman. Kali ini mereka harus mempertahankan Lord tersebut. Iya, Sokros pun juga udah tumbang. Jadi bisa dibilang beberapa damage dealer dari masing-masing tim ini udah tumbang semua. Dan kalau kita ngeliat ke arah Beatrix berarti dia tinggal satu aja nih yang benar-benar diperhatikan banget. Kemana Momo berjalan dengan Chico yang sudah pecah telur, otomatis seenggaknya agak sedikit tenang lah untuk kamu. Waduh tuh langsung saja Momo bergerak mengejar karena Beatrix-nya langsung mundur. Tapi pergerakan dari beberapa pemain dimiliki oleh Malaysia, mereka masih berjibaku untuk bisa mempertahankan area defensif yang udah mereka bangun di tempat Lord tersebut. Sedikit lagi HP tersisa, langsung saja Beatrix-nya mencoba untuk bisa mendapatkan dan juga membantu ataupun menghantarkan damage-nya ke Adita Izanami. Tapi Lord-nya menjadi milik dari pemain Kambodia. Udah ada lapu-lapu langsung menghilang, efek konsil langsung dikeluarkan. Akai masih ada satu pergerakan di mana dirinya masih bisa kabur dan juga selamat dari tersebut. Di bagian belakang untuk pertama kalinya Beatrix selamat di dalam team fight. Iya karena tadi fokusnya benar-benar ke Momo semua kan di saat dia udah nongolin keberadaannya di arah belakang. Itu full, bahkan tadi kita bisa melihat bahwa segala macam skill yang dimiliki oleh Fredrin itu fokusnya ke Momo semua sambil beberapa kali menyentuh ke arah Lordnya untuk bisa dicuri oleh Kambodia dan itu works banget. Apalagi dengan Chico guys yang udah nggak ada, otomatis untuk berkumpul, potensial untuk berkumpul dari Kambodia itu makin gede lagi karena udah nggak ada Blazing Duet. Dan di saat mereka berkumpul, Energy Eruption, Beladihan, walaupun tadi Sokrat bisa dibilang agak tersempit ya, tapi seenggaknya opportunity itu udah kebuka banget untuk ngambil Lord di dua-dua kali ini. Heavy spin sama-sama heavy spin udah langsung dikeluarkan tuh. Fredrinnya terjebak sendirian. Fredrinnya ada di bagian belakang. Terlihat ada rock wave yang langsung terkena ke dalam tubuh dari Franco. Franco Iron Hook-nya connect ke dalam satu tubuh orang. Dan benar saja kali ini Izanami kembali menjadi korban. Wow. Balik lagi Kambodia. Untuk sekarang power mereka bisa dibilang cukup kuat. Tapi harus diingat Lordnya juga sudah hilang. Dan mengingat bahwa mereka sudah kehilangan 2 inhibitor turret. Bisa dibilang ini akan masih berjalan dengan cukup lama bagi kedua belah tim. Entah itu untuk Malaysia ataupun Kambodia. Tapi bagaimana untuk defensive side dari Malaysia terlebih dahulu. Mengingat bahwa dengan Momo yang sudah mulai bermain dengan safe di dalam base turret. Harusnya ada beberapa area of effect dari Bennett-nya Beatrix yang bisa mengamankan beberapa player dari Malaysia. Oke, Franco coba lihat Franco membuat barikade. Momo nggak boleh lewat. Nggak boleh. Dia lewat, ada Bloodhound di area tersebut. Tapi lapu-lapu terjebak, heavy spin-nya udah mulai connect. Rainer Rapati di bagian belakang, masuk ke dalam tubuh dari Son, tapi masih terlalu tebal.
Ini bener-bener maju mundur banget sih Pak. Dari segi team fight, entah Kambodia, entah Malaysia punya potensi terus. Tapi lagi dan lagi Milan Wah. sudah mulai masuk Pak. Lagi nih maju mundur bukannya cantik tapi malah panik karena sekarang ada serangan lagi Beatrix ya. Udah punya Immortal, Bennett langsung dikeluarkan, lapu-lapu langsung down dan ini adalah kesempatan baik untuk Malaysia bisa membalikkan keadaan. Efek tonnya udah langsung terlihat, Kaditanya masih bisa selamat. Satu orang itu berbeda, double kill didapatkan pula oleh Martis. Itu kesalahan pertamanya dari datangnya Izanami yang benar-benar pas banget sih dengan menggunakan rough waves-nya. Otomatis Kambodia pun tadi kita bisa lihat loh dari HP-nya Beatrix dengan setipis itu dia cuman bisa mengeluarkan Banished Rage-nya aja. Habis itu udah nggak bisa melakukan apa lagi dengan HP yang tipis, takut ada Momo dia harus pulang. Dan dengan 2 orang yang hilang apakah mereka bisa melakukan defensive manuver? Ini udah harus bisa banget sih Malaysia ya. Kalau apabila mereka ingin mendapatkan game yang kedua ini. 3 player masih siap untuk mempertahankan, tapi Wave Minion hadir di bagian atas dan hadir di bagian tengah. Tapi di bagian atas untuk sekarang masih mereka bisa pertahankan hanya saja di bagian tengah. Udah siap untuk membantu mereka bisa mendapatkan. Karena untuk sekarang FP Spin-nya connect ke dalam tubuh dari Beatrix dan itu dijauhkan semua dari Wave Minion yang akan masuk dan juga menabrak ke dalam tubuh pemain dari Kambodia. Base-nya akan terbuka dengan begitu bebasnya dan mereka menyamakan kedudukan. 1-1 untuk Malaysia dan juga Kambodia. Power dari arah early game justru sekarang kebalik Pak. Tadi dipegang banget oleh Kambodia menurut Choji ya. Tapi masuk ke arah mid game